Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Aina Zulaika dengan NIM 11046230064. Pada kesempatan kali ini, untuk pemenuhan tugas pengembangan media pembelajaran Penmas, saya akan menjelaskan pengetahuan tentang desain media pembelajaran dan pengorganisasian muatan pembelajaran. Di sini terdapat 5 topik utama dalam presentasi kali ini, yaitu landasan perancangan media pembelajaran, menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran, strategi pengorganisasian konten, dan mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif, pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media, dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Yang pertama adalah tentang landasan perancangan media pembelajaran. Ini membentuk fondasi utama dalam pembangunan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar ini, mahasiswa pendidikan masyarakat dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk merancang media instruksional yang efektif dan relevan dalam konteks masyarakat. Ini mencakup teori-teori pembelajaran, prinsip-prinsip desain instruksional, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Landasan ini membantu pengembang media pembelajaran memahami bagaimana desain mereka akan mempengaruhi proses belajar. Contohnya seperti penggunaan teori konstruktivisme dalam merancang media pembelajaran yang interaktif seperti simulasi fisika yang memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan konsep-konsep fisika dan melihat dampak langsung dari tindakan mereka. Selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang relevan dengan pengembangan media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat merupakan proses yang multifaset yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap berbagai faktor. Salah satu aspek krusialnya adalah memahami keberagaman demografi dan konteks budaya dalam masyarakat. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur untuk memandu pengembangan media pembelajaran. Contohnya, sebuah platform pembelajaran daring yang menawarkan uji kompetensi awal kepada siswa untuk menilai pengetahuan mereka sebelum memulai pembelajaran, sehingga konten dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan individual. Strategi pengorganisasian konten merupakan elemen kunci dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan berarti bagi peserta didik. Ini melibatkan penyusunan materi pembelajaran secara logis dan sistematis untuk memfasilitasi pemahaman yang baik. Contohnya seperti penggunaan kartu memori digital yang disusun secara hierarkis untuk membantu siswa mempelajari struktur tata bahasa yang kompleks. Mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif sangat penting untuk mendorong pengalaman belajar yang efektif dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Inklusivitas dalam materi pembelajaran memastikan bahwa semua pelajar, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau gaya belajar mereka, memiliki kesempatan untuk mengakses dan terlibat dengan konten. Pengembangan media pembelajaran yang mempertimbangkan keberagaman peserta didik untuk menarik perhatian mereka melalui beragam format dan gaya presentasi. Contohnya seperti pembuatan video animasi dengan karakter yang beragam secara etnis dan gender untuk mengajarkan nilai-nilai inklusi kepada siswa. Selanjutnya, ada pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Dalam lanskap pendidikan komunitas yang dinamis, integrasi teknologi dan alat dalam produksi media menjadi semakin penting untuk meningkatkan pengalaman belajar, mendorong keterlibatan, dan mendorong pengembangan komunitas. Pemanfaatan berbagai teknologi dan alat seperti perangkat lunak pengeditan video, pembuat konten interaktif, dan platform pembelajaran daring untuk menciptakan media pembelajaran yang berkualitas tinggi. Contohnya, penggunaan perangkat lunak simulasi komputer untuk menciptakan pengalaman belajar berbasis simulasi yang mendalam dalam bidang sains dan matematika.
Kemudian ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Dalam bidang pendidikan masyarakat yang dinamis, evaluasi dan revisi desain media pembelajaran memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas, relevansi, dan dampak bahan ajar. Evaluasi berfungsi sebagai komponen mendasar dari proses desain pembelajaran yang memungkinkan pendidik menilai kualitas, kegunaan, dan dampak materi pengajaran terhadap pengalaman dan hasil belajar peserta didik. Dalam lingkungan pendidikan masyarakat, di mana sumber daya mungkin terbatas dan kebutuhan peserta didik beragam, evaluasi membantu pendidik membuat keputusan, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan mengoptimalkan media pembelajaran agar dapat lebih memenuhi kebutuhan peserta didik. Contohnya seperti penggunaan survei dan analisis data interaksi pengguna untuk mengevaluasi efektivitas modul e-learning dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Terakhir, sebelum saya sudahi, integrasi efektif media pembelajaran dan teknologi pembelajaran dalam lingkungan pendidikan komunitas dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan keterlibatan, mendorong pembelajaran aktif, memenuhi beragam kebutuhan pembelajaran, dan menghasilkan pengalaman pendidikan yang lebih memperkaya. Dengan demikian, perangkat media pembelajaran dan teknologi pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai tingkat dan lingkungan, termasuk pada pendidikan masyarakat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.